Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai posting atau biasa kita sebut juga sebagai pemindahan ayat jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun yang ada dalam laporan keuangan. Buku besar ini mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi di masing-masing akun yang dimiliki. Dan pada akhir periode akan menunjukkan saldo yang dimiliki oleh akun-akun tersebut. Semua transaksi-transaksi yang telah kita catat dalam jurnal, semuanya harus dipindahkan, harus diposting ke buku besar tanpa ada yang terlewat. Proses pencatatan jurnal ke buku besar harus sesuai dengan debit dan kreditnya. Proses pencatatan ini termasuk dalam hal penggolongan akun-akun yang ada dalam buku besar. Jadi nanti dalam prosesnya kita akan mencatat dari jurnal. Setelah jurnal selesai dikerjakan, kita akan posting ke buku besar, memindahkan catatan ini dari jurnal ke buku besar, yaitu sesuai dengan urutan transaksi yang telah kita kerjakan di jurnal. Jadi satu persatu kita akan masukkan ke dalam akun yang ada di buku besar. Kita melakukan proses posting satu persatu sesuai dengan urutan jurnal, dengan tujuan menghindari kesalahan atau ada jurnal yang terlewat yang tidak terposting atau tidak tercatat ke buku besar. Jadi nanti angka-angkanya yang ada di jurnal, misalkan di debit, kita akan taruh juga di debit di dalam buku besarnya, akun yang telah kita gunakan. Demikian pula untuk akun yang ada di sebelah kreditnya, kita akan ambil angkanya, kita akan letakkan di dalam buku besar sebelah kredit sesuai dengan nama akunnya. Misalnya kita mempunyai jurnal yang telah selesai dikerjakan. Kita akan contohkan ya, misalnya jurnal pertama. Jurnal pertama kita adalah debitnya kas 25 juta, kreditnya modal 25 juta. Jurnal ini dibuat karena pemilik menyetorkan modal awal sebesar 25 juta. Maka kita akan melakukan posting. Baris yang pertama kan kas ya, jadi kita ambil buku besar kas. Nah, 25 juta kita masukkan di sebelah debit di buku besarnya. Kemudian baris kedua itu modal, kita ambil buku besar modal. Nah, kita masukkan 25 jutanya di sebelah kredit. Contoh lagi, misalnya jurnal kita yang berikutnya adalah membeli tanah tunai 20 juta. Jadi jurnal itu di debitnya tanah, kreditnya kas. Nah, sesuai dengan urutannya kita ambil lagi nih tanah, buku besar tanah di sebelah debit. Taruh di debitnya 20 juta. Kemudian kita ambil lagi buku besar kas, kita taruh sebelah kredit 20 juta. Kemudian contoh lagi, misalkan terjadi pembelian perlengkapan secara kredit 1.350.000. Jadi jurnal kita di urutan berikutnya adalah debitnya perlengkapan, kreditnya utang usaha. Kita ambil buku besar perlengkapan, kita taruh di sebelah debit 1.350. Kemudian kita ambil buku besar utang usaha, kita taruh sebelah kredit 1.350. Contoh lagi, kemudian berikutnya ada transaksi mendapatkan pendapatan usaha sebesar 7.500.000 tunai. Jadi jurnal kita di baris pertamanya, baris berikutnya itu adalah kas. Kemudian baris berikutnya kreditnya adalah pendapatan usaha. Kita ambil buku besar kas, kita masukkan di debit 7.500.000. Kemudian kita ambil buku besar pendapatan usaha,
kita masukkan sebelah kredit 7.500.000. Misalkan sebagai contoh terakhir nih, kita ternyata ada pembayaran kepada kreditur untuk transaksi yang tadi, yang saat kita beli perlengkapan. Tapi saat ini kita hanya melunasi sebagian. Kita hanya melunasi 950.000. Jurnal kita saat itu adalah debit utang usaha, kreditnya kas sebesar 950.000. Nah, ini kan sesuai dengan urutannya di baris berikutnya tuh. Jadi kita ambil buku besar utang usaha, kita masukkan di debitnya 950.000. Kemudian kita lanjutkan ambil buku besar kas, kita taruh di sebelah kredit 950.000. Demikianlah pembahasan kita mengenai posting atau pemindahan ayat jurnal ke buku besar. Sampai jumpa.